Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam semangat dari Buana 79 untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dengan aplikasi Mayop ya. Di sini kita sudah coba untuk menyelesaikan dari perusahaan manufaktur yaitu Tangaya Konveksi. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan menginput data awal, kemudian menginput data akun serta mengatur pajak dan mengatur link akun. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara memasukkan atau menginput daftar saldo piutang beserta data customernya, kemudian bagaimana cara menginput daftar saldo utang dan membuat kartu supplier, kemudian menginput data persediaan, dalam hal ini ada persediaan produk jadi, kemudian persediaan bahan baku, dan terakhir kita akan coba input data untuk piutang karyawan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Kita akan coba yang pertama adalah kita akan coba untuk membuat atau memasukkan daftar saldo piutang beserta membuat daftar kartu customer atau pelanggan ini. Oke, di sini di Tangaya Konveksi kita mempunyai 3 customer, yaitu ada PT Prima Andalas, ada Toko Sinar Jaya, dan ada PD Rizky. Nah, sebelum kita memasukkan daftar saldo piutangnya ini, maka yang pertama terlebih dahulu kita harus membuat daftar kartu pelanggan atau kartu supplier customer. Nah, untuk membuat kartu customer atau membuat daftar customer, kita masuk ke tab menu card file, lalu kita masuk ke card list. Oke, yang pertama karena kita mau membuat daftar customer, maka kita masuk ke menu customer ini. Oke, di sini masih kosong ya, karena kita belum pernah memasukkan data customer atau membuat daftar pelanggan. Untuk membuat daftar customer baru atau pelanggan baru, kita yang pertama pilih new. Oke, lalu kita masukkan nama customer yang pertama, di sini adalah PT Prima Andalas. Kita masukkan ke sini. Kalian boleh ketik secara manual juga boleh, atau di copy seperti ini juga boleh kalau sekalian punya soal. Oke, untuk card ID-nya atau di sini, karena di sini tidak ada card ID, maka di sini coba akan saya buatkan untuk card ID PT Prima Andalas. Saya cobakan karena customer kita ambil huruf pertamanya C001, artinya customer yang pertama. Alamatnya di sini adalah Sungai Rumbai. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu untuk city-nya Sungai Rumbai itu di Padang ya. Padang. Ya. Padang, kemudian untuk state-nya itu Sumbar, Sumatera Barat. Country-nya Indonesia ya. Oke, kalau sudah kita oke. Itu yang pertama. Jadi untuk Prima Andalas. Sekarang yang kedua pilih new kembali, masukkan yang kedua. Di sini adalah PT Toko Sinar Jaya. Oke, Toko Sinar Jaya saya buatkan untuk ID kartunya adalah C002. Alamatnya di sini ada Damas Raya ya. Damas Raya itu ada di Padang mungkin ya. Ya, Padang, kemudian di sini Sumbar, dan country-nya Indonesia. Oke, selesai. Dan yang terakhir kita new lagi untuk PD Rizky. Ya, PD Rizky kita masukkan ke sini. Di sini untuk PD Rizky card ID-nya adalah 003. Di sini alamatnya ada di Solo. Kita masukkan sini. Solo itu ada di Padang. Ya, kemudian di sini ada Sumbar dan Indonesia. Ya, untuk kartu pelanggan sudah kita masukkan atau sudah kita buat semua. Oke, kalau sudah kita close. Nah, setelah kartu pelanggan ini sudah kita buat, baru kita masukkan data piutangnya. Ya, data piutang kita yang masih kita punya di ketiga customer ini. Untuk memasukkan data atau daftar piutang dari masing-masing customer, kita masuk ke menu setup, kemudian pilih balance, lalu customer balance. Oke, yang pertama kita akan masukkan daftar saldo piutang atas nama PT Prima Andalas ini. Kita klik Prima Andalas, klik panahnya ya. Di sini tidak berurutan ya, kita sesuaikan dengan yang di soal ini. Yang pertama kita masukkan yang Prima Andalas dulu, berarti pilih yang ini, klik panahnya. Oke, lalu pilih add cell. Baru kita masukkan di enter ya, terminnya 2/10 N/30. Di sini sudah otomatis karena di awal sudah kita atur.
untuk invoice-nya ini kita kosongkan saja karena di sini tidak ada faktur ya, yang faktur terjadinya piutang ini. Lalu untuk date-nya kita masukkan di sini ada yang tanggal 23 terjadinya piutang 23 November 2021. Untuk jumlah piutangnya sendiri itu 27.500.000. Kita masukkan di sini. 27.500.000. Ya, karena ini sudah termasuk pajak, maka tax code-nya ini kita ganti NT. Jadi jangan diperhitungkan pajak lagi. Kalau udah seperti ini kita record. Ya, oke. Lalu yang kedua, kita masukkan untuk yang piutang atas nama Toko Sinar Jaya. Kita pilih di sini. Kita klik customer detailnya. Lalu pilih yang Toko Sinar Jaya, berarti yang ini. Use. Ya, kita add cell. Lalu kita masukkan enter. Oke, di sini terminnya otomatis, tanggalnya jangan lupa di sini ada tanggal untuk terjadinya piutang atas nama Toko Sinar Jaya itu ada 25 November 2021. Lalu nilainya adalah 24 juta. Kita masukkan di sini. Oke, kembali di sini untuk T-code-nya kita ganti NT ya. Diingat-ingat itu. Kalau sudah kita record, ya oke. Dan yang terakhir kita masukkan untuk piutang atas nama PD Rizky. Kita klik use. Oke, kita add cell, enter, kita masukkan tanggalnya. Untuk PD Rizky terjadi piutang itu tanggal 27 November 2021. Nilainya di sini adalah 26 juta. Oke, kemudian untuk T-code-nya kita ganti NT, use. Ya, kalau sudah seperti ini kita record. Oke, congratulations, artinya ini adalah bukti bahwa daftar saldo piutang yang kita masukkan itu sudah balance atau sudah sesuai dengan nilai saldo piutang yang ada di saldo awal. Kalau sudah kita oke. Oke, kalau sudah close. Oke, itu cara membuat daftar customer beserta cara menginput daftar saldo piutang. Sekarang kita masuk untuk yang kedua, yaitu coba akan kita masukkan untuk daftar saldo utang dan daftar supplier ini. Nah, untuk memasukkan daftar saldo utang yang pertama kita harus buatkan kartu supplier atau kartu pemasok atas nama PD Putra, PT Berkah dan CV Berkat Abadi ini. Nah, untuk membuat kartu pemasok atau kartu supplier kita masuk ke card file. Lalu card list, ya tadi kita customer ya, sekarang kita mau buat kartu pemasok atau supplier, kita masuk ke supplier. Oke, kosong, belum ada data supplier di sini. Kita masukkan untuk supplier yang pertama ada PD Putra Abadi, PT Berkah Jaya dan CV Berkat Abadi. Kita klik new sama tadi saat kita membuat kartu pelanggan ya. Kita masukkan PD Putra Abadi ke sini untuk name-nya. Lalu enter. Nah, untuk kartunya atau nomor kartunya, card ID-nya kita coba buatkan supplier, kita ambil kata S-nya 001, supplier yang pertama. Alamatnya di sini ada di Padang. Oke, Padang itu sama, kotanya juga Padang. Ya, Sumbar ya. Provinsinya ininya adalah Indonesia. Ya. Indonesia. Kalau sudah oke. Kartu pertama untuk pemasok selesai, kita masukkan kartu supplier atau pemasok yang kedua. Pilih new lagi. Oke, yang kedua adalah PT Berkah Jaya. Kita masukkan ke sini. Ya, nomornya di sini S002. Sini ada Bukit Tinggi, alamatnya. Oke, di sini city-nya kita buat Padang. Lalu kemudian state-nya adalah Sumbar dan negara Indonesia. Oke, yang ketiga terakhir CV Berkat Abadi. New lagi, kita masukkan CV Berkat Abadinya ke sini. Enter. Oke, nomor ID-nya adalah S003. Ini ada di Bandung ya, untuk supplier kita yang ketiga ini. Jelas kotanya juga Bandung. Provinsinya Jabar, negaranya Indonesia. Oke, ya selesai untuk semua kartu pemasok sudah kita buatkan. Kita close. Nah, setelah data pemasok atau kartunya sudah kita buatkan, baru kita masukkan nilai saldo hutangnya ini. Nah, untuk memasukkan daftar saldo utang atau nilai hutang dari masing-masing supplier ini atau hutang kita kepada supplier kita ini, kita masuk ke menu setup, lalu balance, kita pilih supplier balance. Oke,
Yang pertama kita masukkan daftar utang kita kepada PD Putra. Kita klik PD Putra, yang kedua klik panahnya, lalu add purchase, kita enter. Oke, terminnya di sini sudah otomatis sama ya, karena ini sudah kita atur di awal. Untuk ininya kita kosongkan, kita lewati tanggalnya. Oke, untuk PD Putra ini terjadi utang, kita beli tanggal 23. Terjadinya utang tanggal 23 November 2021. Nilai utang kita yang terjadi tanggal 23 itu adalah 21 juta. Oke, di sini karena ini nilai 21 juta ini sudah termasuk pajak, maka untuk take code-nya kita ganti NT seperti ini ya. Udah, kita record. Oke, satu selesai. Kemudian yang kedua kita masukkan untuk utang kita kepada PT Berkah Jaya. Kita klik panahnya, klik PT Berkah Jaya, use, lalu add purchase, kita enter. Kita masukkan tanggal terjadinya utang tanggal 25 ya. Tanggal 25 November 2021, nilainya di sini terjadi utang tanggal 25 itu adalah 28 juta. Kita masukkan di total including tax ini. 25 juta. 28. Ya, seperti ini. Tax code-nya kita buat NT. Ya, kalau sudah kita record. Oke. Dan yang terakhir kita masukkan hutang kita kepada CV Berkat Abadi. Kita klik panahnya. Kita masukkan CV Berkat Abadi. Lalu add purchase, enter. Oke, terjadi tanggal 27. Kita masukkan tanggal 27. Kemudian hutang yang terjadi sana 26 juta. Kita masukkan 26 juta. Ya, VAT-nya jangan lupa kita klik yang NT, use, record. Congratulations, artinya nilai saldo hutang yang kita masukkan ini sudah sama dengan nilai saldo utang dagang yang ada di saldo awal. Kalau sudah seperti ini kita close. Oke, baik. Untuk daftar saldo piutang dan daftar saldo utang ini sudah kita masukkan semua. Sekarang kita masukkan untuk persediaan produk jadi dan daftar persediaan bahan baku serta piutang karyawannya. Yang pertama, kita akan masukkan dulu untuk persediaan produk jadinya. Nah, untuk memasukkan persediaan produk jadi tahapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat dulu daftar persediaan dulu untuk produk jadinya. Nah, untuk membuat daftar produk jadi di sini kita masuk ke inventory, lalu masuk ke item list. Oke, masih kosong ya, belum ada daftar barang di sini. Sekarang kita akan coba buatkan daftar baru. Yang pertama kita pilih new. Oke, item numbernya kita masukkan yang ini TK 017 ya, TK strip 017. Untuk namanya sendiri karena di sini tidak ada nama produknya, maka saya akan coba kasih nama di sini adalah pesanan TK strip 017. Nah, di bawahnya untuk I buy this item ini kita checklist, I sell this item ini kita checklist, dan inventory this item ini kita checklist. Untuk cost of sell ini kita akan link ke cost of goods sold. Lalu kemudian untuk I sell this item atau income ini kita masukkan ke akun pendapatan atau kita link ke akun pendapatan atau sales of finished inventory. Lalu inventory-nya ini kita akan link ke persediaan produk jadi atau di sini kita pakai finished good inventory. Use, oke, kalau sudah kita setting untuk buying detailnya. Nah, untuk produk jadi ini satuannya ini adalah style ya. Satuannya style. Untuk take code-nya ini kita aktifkan yang VAT, use. Lalu kita masuk ke selling detail. Sama untuk selling satuannya untuk kita jual adalah style. Satuan penjualannya satu ininya adalah style. Kemudian take code-nya jangan lupa ini kita atur atau link dengan VAT. Oke, kalau sudah seperti ini kita oke. Ya, kita ignore seperti ini. Oke, produk pertama selesai. Sekarang kita masukkan nama produk yang kedua. Item numbernya di sini adalah TK 018. Kita kasih nama pesanan TK 018. Seperti tadi untuk I buy this item, I sell this item, dan inventory this item ini kita checklist semua. Dan otomatis ini kita sudah otomatis link ya, karena pertama tadi sudah kita lakukan link akunnya. Untuk buying detailnya pun sama, ini otomatis akan mengatur layaknya yang pertama tadi kita atur. Kalau sudah oke, ya seperti ini. Kedua jadi, sekarang kita masukkan yang ketiga dan
ketiga dan keempat ini untuk TK019 dan 020. Kita pilih new lagi. Ya, untuk 3 nama barang jadi, ini sudah kita masukkan semua namanya. Kalau sudah kita close. Nah, setelah data barang jadinya sudah kita buatkan, baru kita akan masukkan nilai dan jumlah dari masing-masing persediaan barang jadi ini. Nah, untuk memasukkan jumlah nilai, jumlah persediaan atau nilai persediaan ini, kita masuk ke just inventory. Oke, just inventory kita masukkan di sini, kita buat tanggal 1 Desember ya, karena ini saldo awal 2021. Keterangannya di sini adalah persediaan produk jadi. Oke, kalau sudah kita klik di sini. Yang pertama kita akan masukkan jumlah persediaan produk jadi untuk TK17. Ya, di sini jumlahnya adalah 200 setel. Dengan jumlah produksi di sini tidak ada harga per unitnya, langsung kita masukkan harga pokok produksinya adalah 32.800.000. Ya, otomatis di sini akan unit cost-nya akan terisi. Lalu untuk akunnya sendiri ini akan kita link ke akun persediaan produk jadi atau finished good inventory. Oke, kalau sudah use. Lalu yang kedua, kita tab, oke, kita masukkan untuk yang pesanan TK018 jumlahnya di sini 300. Ya, dengan jumlah total persediaan adalah 48 juta. Ya, sama di sini pun keluar otomatis untuk unit per cost-nya. Lalu kita link ke finished good inventory atau persediaan produk jadi. Lalu yang TK19 sama, kita masukkan nilainya 130 setel dengan nilai total 21.200. Ya, seperti ini 21.200.000. Ini kita link ke persediaan produk jadi atau finished good. Dan yang terakhir kita masukkan untuk jumlah persediaan yang TK20 160 unit atau setel, totalnya 26 juta. Ini kita link ke persediaan produk jadi. Ya, selesai untuk memasukkan persediaan produk jadi, baik itu membuat persediaan barangnya dan memasukkan jumlah serta nilai persediaannya. Kalau sudah seperti ini kita record. Ya, cancel. Lalu yang kedua kita akan masukkan untuk persediaan bahan bakunya. Kita buatkan data persediaan bahan baku dulu. Seperti tadi kita masuk ke inventory, item list. Oke, kita masukkan new di sini. Ya, kita masukkan untuk yang pertama item numbernya, karena di sini tidak ada item number, saya buatkan di sini BB atau bahan baku 01 ya. Enter, nama barangnya adalah Loto. Oke, ini kita cek di semua seperti tadi. Ya, ini pun otomatis dia akan link, walaupun toh ini bahan baku ini kita tidak jual, maka di sini harusnya mestinya untuk I sell this itemnya ini kita non checklist, tetapi apabila ini kita tidak checklist, maka kita tidak bisa ngatur buying detail dan selling detail ini. Oke, ini otomatis akan sudah teratur ya. Satuannya kalau di sini Loto itu kilogram berarti. Ya, kilogram. Ini pun sama, kilogram untuk satuan penjualannya. Untuk jenisnya value added tax ini VAT, jangan lupa diaktifkan. Kalau sudah kita oke. Yang pertama selesai. Mana yang kedua, new lagi. Ini adalah bahan baku yang kedua, itu namanya adalah lakos. Ya, ini checklist semua sama seperti tadi. Ini pun sama ya, kilogram satuannya. Ya, masih sama kilogram. Kalau sudah kita oke. Lalu yang ketiga, new lagi, BB03 itu namanya adalah Oxford. Ya, ini kita checklist semua. Lalu buying detailnya satuannya di sini adalah meter ya. Kita rubah, ini pun sama, kita buat meter.
sorry. Ya, ini VAT, jangan lupa, ini pun VAT ya. Kalau sudah oke. Dan yang terakhir, new lagi, kita buat BB04, namanya Famatex. Oke, kita checklist semua. Untuk Famatex satuannya di sini meter, buying detail satuan pembelinya meter, ininya pun meter. Kalau sudah oke. Ya, untuk data persediaan bahan baku selesai. Sekarang kita akan coba masukkan untuk nilai jumlah persediaan dan nilai persediaannya ini. Kita close dulu. Untuk memasukkan jumlah persediaan dan nilai persediaan ini, kita masuk ke setup. Kita masuk ke adjust inventory ya. Kita ke inventory, adjust inventory. Tanggalnya 1 Desember. Ini adalah keterangannya atau memonya persediaan bahan baku. Oke, yang pertama kita masukkan untuk persediaan bahan baku untuk yang loto, berarti yang ini. Use. Oke, jumlahnya di sini adalah 643 dengan harga per unitnya adalah 70.000. Ya, otomatis di sini maunya terisi. Kemudian ini untuk akunnya, ini kita link ke persediaan bahan baku atau komponen ya, good in process, raw material inventory ya, raw material inventory. Kita klik di sini. Bahan baku raw material ya. Oke. Ya, lalu yang kedua untuk BB02 Lakos ini sama, jumlahnya 280, nilainya per satuannya 86.500. Ya, jumlahnya 24.220 sama, ini kita pun akan link ke raw material inventory. Ya, yang ini persediaan bahan baku. Dan yang ketiga kita masukkan jumlahnya 210. Ya, di sini jumlah satuan per unitnya adalah 24.000. Ya, otomatis keluar di sini kita link juga ini ke raw material inventory. Use, dan yang terakhir kita tab, kita masukkan yang Famatex. Di sini jumlahnya 500 meter. Harga per meternya 43.000. Total 21.500.000. Ya, seperti ini. Kita link ke persediaan bahan baku. Use. Oke, selesai. Kalau sudah kita record. Ya. Baik, untuk input persediaan bahan baku dan persediaan produk jadi selesai. Sekarang yang terakhir memasukkan data saldo piutang karyawan. Nah, untuk memasukkan data piutang karyawan yang pertama, kita masuk ke menu list ya. Ke menu list lalu pilih job ya, ingat-ingat. Oke, di sini belum ada, kita masukkan, kita buat baru. Yang pertama new, ya job numbernya yang pertama ini karena tidak ada nomor job numbernya di sini saya buatkan. Di sini adalah K001 atau karyawan 01, enter. Oke, untuk job name-nya ini kita ambilkan dari nama karyawannya. Ya, seperti ini. Alamatnya kita masukkan Solo. Ya, seperti ini ya. Lalu kalau sudah seperti ini, kita buat baru lagi new. Oke, K002. Namanya di sini adalah Gina. Ya. Gina. Di sini alamatnya Kota Baru. Oke, kalau sudah new lagi. Lalu job number yang ketiga adalah Yusuf. Ya, ini K003 atas nama Yusuf. Lalu alamatnya di sini ada di Solo. Oke. Kalau sudah kita oke. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita masukkan semua atau kita sudah kasih untuk nama pelanggannya, kita close dulu. Nah, sekarang kita akan coba masukkan nilai piutang karyawan dari masing-masing karyawan nih. Kita masuk ke akun, tab menu akun, lalu kita masuk ke record journal entry. Oke, di sini kita buatkan tanggal 1 ya. 1 Desember 2021. Oke, baru kita memonya kita buat saldo piutang ya. Ya, saldo piutang karyawan.
Oke, baru kita buatkan jurnal di sini untuk mencatat saldo piutang karyawan ini. Yang pertama, kita buatkan untuk saldo piutang sendiri adalah order receivable. Oke, di sini nilainya adalah untuk Untuk Amanda di sini 2.500.000. Ya, kita masuk ke jobnya. Jobnya ini K1 ya Amanda itu. Kemudian untuk memonya ini adalah piutang karyawan. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kita masukkan untuk akun yang kedua masih sama, order receivable. Ini piutang atas nama Gina 2 juta. Oke, untuk jobnya sendiri itu nomor 2. Oke, memonya sama ini. Kita buatkan sama di sini, piutang karyawan ya. Piutang karyawan di sini. Lalu yang ketiga, masih order receivable. Ini atas nama Yusuf, ini 3 juta. Oke, di sini jobnya nomor 3 berarti ya. Yusuf. Oke, di sininya pun sama ya. Ini piutang karyawan. Ya, seperti ini. Kita tap ke bawah. Lalu untuk sisi kreditnya kita tetap gunakan order receivable. Ya, sisi kredit totalnya 7.500.000. Seperti ini. Jadi kalau kita jurnal berarti piutang karyawan atas nama kode K1 ini Amanda, Gina, Yusuf pada piutang karyawan. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita rekod. Ya, selesai untuk input data piutang karyawannya. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke bukti transaksi karena data awal ini sudah kita selesaikan. Nah, untuk memasukkan bukti transaksi kita akan coba bahas di sesi selanjutnya ya, untuk bagian keempat ya. Setelah ini karena durasi terlalu panjang. Oke, baik, saya rasa cukup untuk proses input bukti transaksi. Kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.